Shalom. Sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun yang lama 2020 dan kita akan masuk di tahun yang baru 2021. Dan kita saat ini ada di 1 jam terakhir dari tahun 2020. Karena itu sudah siapkan hati saudara, buka hati saudara lebar-lebar, fokus penuhnya sama firman Tuhan. Dari manapun saudara mengikuti ibadah ini secara online, saya tahu Roh Kudus sanggup bekerja, Roh Kudus sanggup menjamah. Ini akan menjadi 1 jam yang terbaik dalam hidup saudara sepanjang 2020 dan berkat Tuhan akan tercurah secara luar biasa. Oke, nah hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang sangat spesial sekali buat kita semua untuk menutup tahun 2020 ini. Judulnya adalah Entering God's Rest atau masuk ke tempat perhentian Allah. Masuk ke tempat peristirahatan Allah. Mungkin sudah bertanya, apa artinya God's Rest? Apa artinya tempat perhentian Allah? Ayo kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi saudaraku, apa itu tempat perhentian Allah? Tempat perhentian itu sama dengan tempat istirahat. Alkitab mencatat bahwa selama 6 hari Tuhan bekerja untuk menciptakan bumi ini, untuk menciptakan dunia ini. Dan kemudian pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Kata Allah beristirahat itu punya arti bahwa Allah berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan sudah jadi. Dan Alkitab mencatat bahwa apa yang dikerjakan Allah adalah baik, baik dan sangat baik. Sekarang Allah menikmati hasil pekerjaannya. Dia nggak perlu lagi bekerja keras seperti sebelumnya. Karena bumi sudah jadi. Apa yang dia ciptakan sudah jadi. Makanya Allah beristirahat. Itu yang dimaksudkan dengan tempat perhentian Allah. Yang luar biasa saudaraku, firman Tuhan menasehati kita supaya kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, artinya apa? Kok berusaha masuk di dalam tempat perhentian itu? Dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan KJV, King James Version, ya ayat yang ke-11, kalimat yang dipakai ditulis begini. Let us labor, therefore, to enter into the rest. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulisnya marilah kita bekerja untuk masuk dalam tempat perhentian, tempat peristirahatan Allah. Nah kalau Anda perhatikan kalimat ini, ya sebagian orang gak paham dan muncul banyak pertanyaan. Karena ada 2 kata di dalam satu kalimat yang bertolak belakang. Yang satu bekerja, labor. Yang satu berusaha dan yang satunya lagi adalah istirahat. Kok lucu? Disuruh bekerja supaya bisa masuk ke tempat perhentian. Tapi ternyata itulah yang dilakukan oleh Allah. Sebelum Allah bisa masuk ke tempat perhentian itu, sebelum Allah beristirahat pada hari yang ke-7, selama 6 hari terlebih dahulu Allah bekerja. Jadi Tuhan berusaha, Tuhan labor. Setelah dia labor, bekerja selama 6 hari, maka pada hari yang ke-7 Allah masuk di dalam tempat perhentian. Allah beristirahat. Nah, apa artinya itu buat saudara dan saya? Karena ini yang ditulis firman Tuhan. Kita juga disuruh bekerja supaya masuk dalam tempat perhentian Allah, tempat peristirahatan Allah itu. Saya mau kasih contoh sama saudara. Untuk sebuah rumah bisa kita tinggali dan nikmati dengan nyaman, terlebih dahulu rumah itu harus dikerjakan. Terlebih dahulu rumah itu harus dibangun.
Benar apa tidak? Kita harus beli tanahnya dulu. Kita harus buat perencanaannya dulu. Dan by the way, buat perencanaan itu butuh waktu. Setelah itu kita harus membangun fondasinya dulu. Setelah fondasinya selesai, harus membangun strukturnya, naik ke atas, kemudian dikasih atap, kemudian di finishing, dipastikan ada mechanical, elektrikalnya yang cukup. Saluran airnya ada, ya, saluran listriknya, dan semua yang dibutuhkan, interiornya, furniturnya, semuanya itu butuh manpower, butuh SDM, butuh tenaga, butuh waktu, butuh uang, butuh segalanya untuk dikerjakan sampai rumah itu jadi. Nah, kalau saudara sudah mengerjakan semua yang harus Anda kerjakan dengan baik, semuanya sudah selesai, rumahnya sudah jadi. Begitu rumah itu jadi, kita bisa beristirahat. Sama seperti Allah beristirahat, kita juga bisa beristirahat. Kita bisa tinggal di rumah tersebut dengan nyaman, dengan nikmat. Kenapa? Karena sekarang apa yang kita kerjakan sudah selesai. Jadi kita bisa masuk dalam tempat perhentian. Kita bisa beristirahat. Nah, sama seperti membangun rumah di dalam contoh yang saya ceritakan tadi, sama seperti membangun rumah butuh perjuangan, butuh kerja keras. Demikian juga halnya dengan masuk ke tempat perhentian Allah. Demikian pula dengan kita membangun damai sejahtera dan sukacita ada di dalam hati kita. Saya mau ngomong sama saudara, untuk menjadikan damai sejahtera itu butuh perjuangan. Oke, untuk hidup dengan tenang, hidup dalam sukacita butuh perjuangan. Ada berapa banyak orang nggak bisa, nggak mampu untuk hidup dalam damai sejahtera. Berapa banyak orang yang hidupnya selalu ketakutan, selalu hidup dalam kekhawatiran, selalu stres, selalu frustrasi, sedikit-sedikit wah emosi, sedikit-sedikit wah takut, apalagi yang akan terjadi. Saya mau ngomong begini sama saudara, butuh perjuangan untuk kita menjadikan damai sejahtera ada di dalam hati kita. Jadi butuh bekerja. Makanya firman Tuhan ngomong, marilah kita bekerja untuk masuk dalam tempat peristirahatan, tempat perhentian Allah. Jadi butuh untuk kita bekerja, untuk menempa sampai damai sejahtera itu jadi. Oke, apa yang harus kita lakukan? Saudara mesti tempa damai sejahtera itu sampai jadi di dalam hati saudara. Kita perlu belajar melatih damai sejahtera. Damai sejahtera perlu dilatih loh. Ada berapa banyak orang yang cuma diombang-ambingkan dengan perasaannya, oh ya kadang happy, kadang terus moodnya jelek. No, damai sejahtera itu butuh untuk dilatih. Kita harus izinkan damai sejahtera itu untuk berakar. Untuk bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kita. Kita harus kembangkan pola pikir tertentu sehingga kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Kita harus mulai membangun gaya hidup tertentu. Dan dengan gaya hidup itu kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Kita harus konsisten terus memperjuangkan, menempa damai sejahtera kita ini sampai damai sejahtera itu jadi. Begitu damai sejahtera itu jadi di dalam hidup kita, damai sejahtera kita kokoh, damai sejahtera kita kuat. Sekarang kita bisa masuk dalam tempat peristirahatan Allah, entering into God's rest. Sekarang kita bisa tenang. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sudah jadi di hati kita. Orang kalau damai sejahteranya sudah jadi, ya nggak gampang terpengaruh dengan situasi kanan kiri. Bumi boleh gonjang-ganjing, resesi, krisis boleh datang, pandemi boleh melanda dunia. Tetapi kalau orang damai sejahteranya sudah ditempa, sudah jadi berakar kuat, bahkan bertumbuh, berbuah lebat dalam hatinya, maka damainya kokoh. Dia nggak perlu berusaha untuk damai-damai, tetapi hatinya tetap damai, nggak peduli apapun yang terjadi, tetap ada damai sejahtera Allah di dalam hatinya. Saya berdoa mulai hari ini di dalam hati kita semua, di dalam hati saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan, damai sejahtera Allah berakar, damai sejahtera Allah bertumbuh, bahkan berbuah lebat, jadi damai yang kokoh dan kuat, gak peduli apapun terjadi, tapi engkau tetap merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hati saudara. Dan itu bukan damai yang dibuat-buat. Damainya natural, damainya otomatis. Kenapa? Anda sudah mengerjakan damai itu. Sama seperti contoh tadi, saudara sudah mengerjakan rumah itu. Ya sudah, Anda bisa tinggalin, nikmati rumah itu.
Demikian pula dengan damai. Anda sudah mengerjakan damai itu. Anda bisa nikmati damai itu. Orang lain gelisah, orang lain takut, orang lain stres, orang lain frustrasi. Tapi Anda nggak buat-buat. Anda damainya alami. Damainya supernatural. Oke, kenapa? Karena sudah mengerjakan damai sejahtera itu. Sehingga kita bisa masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Nggak capek. Ada orang untuk berusaha nenangin hati aja butuh energi besar. Kenapa? Karena itu masih kerja. Belum jadi, rumahnya belum jadi, damainya belum jadi. Makanya hanya untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, wah itu butuh energi besar sekali, boros kekuatan, cepat sekali capek. Itu sebabnya firman Tuhan ngomong, marilah kita masuk ke tempat perhentian Allah. Bekerja untuk bisa istirahat. Saudaraku, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menempa damai sejahtera di dalam hatinya begitu rupa, begitu kuat, begitu kokoh. Sehingga ketika angin taufan melanda, mengamuk, hampir menenggelamkan perahu di mana dia ada. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak. Wow, coba Anda bayangkan. Murid-murid yang lain panik, mereka ketakutan, mereka teriak-teriak, mereka stres. Tapi Tuhan Yesus enggak dibuat-buat. Itu enggak dia panik terus kemudian dibuat-buat, wah tidur-tidur. Enggak bisa. Tuhan Yesus sudah mengerjakan bagiannya terlebih dahulu, menempa damainya. Dia sudah menempa pola pikirnya, dia sudah menempa gaya hidup tertentu. Saudaraku, sehingga damai sejahtera itu sudah jadi. Rumah damainya sudah jadi. Sehingga ketika angin taufan mengamuk, yang lainnya panik, yang lainnya ketakutan. Tapi Tuhan Yesus bisa tetap damai, bisa tetap tenang, bisa tetap kokoh, bisa tetap mantap di dalam kehidupannya. Saya berdoa mulai hari ini, damai yang seperti itu ditempa dan dibentuk dan dijadikan di dalam hati saudara. Sehingga apapun boleh terjadi, dunia boleh gonjang ganjing, resesi kah, krisis kah, pandemi kah, masalah apapun kah, tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus bertahta di dalam hati saudara. Amin. Jadi sama seperti Tuhan Yesus bisa menikmati damai yang seperti itu, saudara dan saya juga bisa menikmati damai yang melampaui segala akal itu dalam hati kita. Tapi marilah kita bekerja, let us labor. Marilah kita bekerja untuk masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Saudaraku, buat saya satu teladan yang luar biasa yang saya bisa lihat orang yang sudah berhasil menempa damai sejahtera dalam hatinya secara luar biasa adalah gembala senior kita, yaitu Bapak Obaja Tanto Setiawan. Luar biasa sekali. Ya, dia punya damai sejahtera itu luar biasa sekali. Sebelum pandemi, Pak Obaja ini sangat sering dan suka sekali pergi ke luar negeri. Traveling ya ke Holy Land. Setiap tahun bisa sekali, 2 kali memimpin rombongan dari gereja kita untuk ikut tur ke Holy Land. Ya, bukan cuma itu saja, seringkali belajar ke berbagai gereja yang maju, yang ngalamin kegerakan luar biasa di negara-negara di seluruh dunia. Dan kadang juga tentunya traveling, liburan, holiday juga, saudaraku ya. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan itu bukan perjalanan yang pendek, bukan perjalanan yang mudah. Kadang-kadang perjalanan itu perjalanan yang panjang. Kadang-kadang bisa berminggu-minggu dan acaranya padat dari pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Bukan cuma Pak Obaja jadi peserta, tapi Pak Obaja jadi pemimpin tur, Pak Obaja yang mengarahkan, Pak Obaja yang khotbah, Pak Obaja yang melayani. Terus menerus setiap hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Selama 2 minggu. Orang akan berpikir kalau jadi Pak Obaja pasti capek. Ya, dan pulang tur harusnya butuh untuk istirahat. Tapi yang luar biasa, sementara yang lainnya maunya pijat, yang lainnya butuh berhari-hari untuk istirahat. Tapi Pak Obaja begitu pulang dari Holy Land Tour, hari Sabtu pulang, siangnya pulang, sorenya langsung khotbah. Setelah itu bukan cuma khotbah, minggunya masih khotbah 5 kali. Di luar khotbah 5 kali, Pak Obaja juga masih ada pertemuan ini, pertemuan itu, janjian ini, janjian itu. Orang tuh terheran-heran, seolah-olah kok nggak punya capek. Suatu kali saya tanya sama Pak Obaja, Pak, apa nggak capek? Perjalanan panjang seperti itu terus, apa nggak capek? Pak Obaja jawab saya, kalau Papa traveling itu Papa happy kok. Papa menikmati kok. Kalau traveling itu
jauh nggak capek. Jadi ringan, malah enak jadi traveling. Jadi perjalanan pulang malah fresh, bukan capek tapi malah fresh, segar. Maka itu kalau khotbah melayani ya nggak kerasa. Jadi dalam benak saya ketika saya mendengar Pak Obaja ngomong seperti itu, berarti traveling itu menyenangkan. Buat Pak Obaja, traveling itu hobinya, traveling itu indah, makanya kalau dia traveling hatinya happy, hatinya senang. Ya udah, oke, waktu itu. Ya. Tapi saudara kan tahu semuanya, tahun ini sejak bulan Maret kemarin, pandemi virus corona COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ya, dan sejak dari bulan Maret kemarin sampai hari ini Pak Obaja nggak bisa traveling karena semua pesawat di lockdown semuanya, perjalanan ke luar negeri banyak sekali pembatasan. Sehingga dari bulan Maret kemarin sampai sekarang boleh dikatakan Pak Obaja cuma di rumah saja. Di pastori gereja, pagi, siang, sore, malam nggak ngapa-ngapain, di rumah saja. Saudaraku, nggak bisa traveling maksud saya. Ya, jadi cuma di rumah terus, nggak pernah pergi kemana pun, tidak pernah, cuma di rumah terus. Jadi saya berpikir, wah jangan-jangan Papa stres. Jangan-jangan Pak Obaja stres, kenapa? Karena Pak Obaja suka traveling. Sekarang nggak bisa traveling, jangan-jangan stres. Saya tanya gimana Pak, ini sudah sekian bulan Papa nggak pergi-pergi. Papa apa nggak capek, apa nggak stres? Sudah tahu nggak jawaban Pak Obaja? Dia cuma senyum. Dan dia ngomong, enggak itu Papa enggak ada kepinginan, enggak ada keinginan untuk pergi sama sekali. Papa enjoy banget di rumah. Setiap hari di kamar, setiap hari berdoa, pujian, penyembahan, dekat sama Tuhan. Hati Papa damai, hati Papa tenang, hati Papa puas. Wow, waktu saya dengar Pak Obaja ngomong begitu loh, katanya suka traveling. Kalau traveling fresh, tapi sekarang nggak bisa traveling, di rumah saja, terus di rumah, setiap saat di rumah, kok juga nggak stres. Sekarang kok juga happy. Jadi ternyata dari situ saya belajar, bukan travelingnya atau di rumahnya. Saya mau ngomong sama saudara, rahasianya adalah Pak Obaja sudah belajar untuk mengelola hatinya, menempa sedemikian rupa, sehingga damai sejahtera dan sukacita tetap ada di hatinya. Sehingga kalau traveling juga happy, di rumah pun juga happy, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, dia bisa enjoy, dia bisa menikmati hidupnya, hidupnya ringan, karena itu energinya jadi besar, dia bisa berkaya, hidupnya produktif, berbuat lebah, dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa sekali. Berapa banyak orang kalau belum belajar tentang prinsip ini, jadinya sebaliknya. Ya, berapa banyak orang yang malah kalau traveling, walaupun itu hobinya, tapi selalu aja dalam perjalanan ada hal-hal yang menjengkelkan. Jadi traveling ya jengkel, di rumah ya marah, ada saja yang salah, semuanya bermasalah. Sedangkan Pak Obaja mau traveling happy, di rumah enjoy, di mana aja selalu indah dan menyenangkan. Bedanya di apa? Di sikap hatinya. Saya berdoa mulai hari ini sikap hati yang baru, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta di dalam hidup saudara. Sehingga mulai hari ini dimanapun Anda berada, Anda bisa enjoy, Anda bisa menikmati hidup saudara. Hatimu penuh dengan damai sejahtera dan ada sukacita yang meluap-luap dalam hati saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin saudaraku, haleluya. Itu namanya Pak Obaja sudah bekerja, sudah melakukan bagiannya, menempa damai sejahteranya. Sehingga sekarang dia bisa menikmati. Dan itu natural sekali. Dia nggak berusaha untuk damai-damain hatinya, nggak berusaha untuk nenang-nenangin. Itu sudah otomatis mengalir begitu rupa. Cara berpikirnya, gaya hidupnya dan semuanya itu sudah sedemikian rupa sehingga dia bisa enjoy dimanapun dia berada. Makanya firman Tuhan berkata, let us labor. Mari kita bekerja untuk bisa masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Begitu saudara masuk ke situ, hidupmu indah. Hidupmu menyenangkan, gak peduli apapun yang terjadi. Hidupmu indah. Saya sudah melihat teladan Pak Obaja ini, mau dia makan apapun ya enak, tidur dimanapun ya oke, tempat ya bagus dia happy, tempat sederhana dia bisa tetap bersuka cita. Itu real, itu nyata, itu gak dibuat-buat.
Itu adalah sikap hati yang sudah tertempa, tercetak, jadi. Karena itu nggak peduli situasi apapun di luar. Tapi di dalam hatinya tetap damai dan tetap sukacita. Doa saya mulai hari ini, dalam hati saudara apapun yang terjadi, tetap damai, tetap sukacita, hidupmu ringan, serba indah, serba kebenaran, serba menyenangkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, prinsip yang sama ini saudara untuk menempa damai sejahtera ini juga bisa kita kerjakan di berbagai bidang. Kita harus bekerja untuk menjadikan hal itu terlebih dahulu, maka kita akan masuk di dalam tempat peristirahatan Allah. Kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita. Jadi kalau saudara mau belajar, bukan cuma hidup dalam damai sejahtera, tapi juga sudah mau belajar hidup dalam dimensi kuasa dan mujizat. Kalau kita mau hidup di dalam kekudusan. Kalau saudara mau mengembangkan roh kepemimpinan. Kalau saudara mau jadi penjala jiwa sehingga melalui hidupmu secara konsisten ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dipertobatkan. Kalau saudara mau jadi KKS, ketua kelompok sel yang berhasil, yang melipat gandakan kelompok selnya terus-menerus secara konsisten dan luar biasa. Kalau saudara mau jadi pengusaha yang sukses dan terus-menerus berhasil, saya mau ngomong, let us labor, mari kita bekerja keras nempa, jadiin itu. Sampai jadi dalam hidup kita, setelah jadi Anda akan masuk di dalam tempat peristirahatan Allah. Anda akan menikmati hasil pekerjaan saudara. Oke, mungkin saudara bertanya bagaimana caranya kita bisa mengerjakan damai sejahtera dan sukacita itu. Sehingga kita bisa masuk dalam tempat peristirahatan Allah itu. Gimana cara nempa damai sejahtera? Kan tadi kita sudah melihat contoh-contoh Tuhan Yesus, ya, Pak Obaja, saudaraku bagaimana mereka bisa hidup menikmati damai sejahtera yang luar biasa. Pertanyaannya gimana ngerjainnya, gimana nempanya, gimana jadiinnya. Ada 3 saya mau bagikan buat saudara. Nomor 1, kerjakan pola pikirmu terlebih dahulu. Jadi semuanya dimulai dari mindset dulu. Semuanya dimulai dari pola pikir. Tempanya terlebih dahulu, tempa pola pikir saudara. Saya bacakan di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, firman Tuhan berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kuncinya. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis the renewing of your mind. Kata budi di sana ditulis sebagai pikiran. Jadi yang disuruh berubah, disuruh merubah adalah apa? Pikiran kita dulu. Pikiran kita harus dirubah dulu. Pikiran kita harus ditempa dulu. Maka perilaku kita akan berubah. Maka perasaan kita juga akan berubah. Anda harus ngerti, pikiran kita menentukan perasaan kita. Pikiran kita menentukan sukacita kita. Pikiran kita menentukan damai sejahtera kita. Ada pikiran-pikiran tertentu, kalau Anda biarkan dalam hidupmu, maka yang engkau rasakan berat. Kalau saudara mikir hal-hal tertentu, maka saudara akan merasa stres. Anda akan merasa depres, Anda akan merasa frustrasi. Dan seringkali buat sebagian orang, karena sudah sedemikian terbiasanya sampai enggak kerasa, setiap saat dalam hidupnya, dari pagi bangun sampai malam tidur, kebanyakan pikiran-pikirannya pikiran yang negatif, pikiran yang stres, pikiran yang penuh dengan ketakutan, yang negatif-negatif. Enggak heran sepanjang hidupnya jadi berat sekali, susah sekali. Makanya enggak bisa untuk merasakan damai sejahtera. Orang enggak bisa damai, kenapa? Karena salah berpikir. Jadi kalau saudara mau mengubah stres, mau mengubah depresi, ketakutan, kekhawatiran, jadi damai, jadi sukacita. Nomor 1, tempa pikiran saudara terlebih dahulu. Rubah pikiran saudara terlebih dahulu. Pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang indah. Begitu Anda sadar, Anda memikirkan hal yang salah, memikirkan yang negatif, langsung rubah. Pikirkan hal yang baik dengan sengaja. Pikirkan pikiran-pikiran yang membuat hati saudara happy. Pikirkan pikiran-pikiran yang membuat saudara berbesar hati. Anda imannya bangkit. Pikirkan hal-hal yang indah, yang luar biasa. Janji Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Pikirkan bagaimana kemuliaan Tuhan mau dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau Anda berpikirnya benar, hatimu damai.
Kalau saudara punya pola pikir yang benar, hatimu sukacita. Karena itu kalau kita mau menempa damai sejahtera, itu bisa jadi, bisa tertempa, terbentuk dalam hati kita. Terlebih dahulu rubah pikiran saudara, kerjakan pikiran saudara. Oke, jadi belajar menempa pikiran, membentuk pikiran, mengasah pikiran, mengarahkan pikiran. Dan senjata nomor 1 untuk kita bisa mengalami pembaharuan pikiran, menempa pikiran kita adalah firman Allah. Oke, firman Allah itu isinya pikiran Kristus. Oke, kalau saudara suka sama firman Tuhan, itu sama halnya saudara mendownload pikiran Kristus di dalam pikiran saudara. Anda mensinkronkan pikiran yang ada dalam Yesus Kristus, sekarang Anda download masuk di dalam pikiran saudara. Kalau pikiran saudara sama dengan pikiran Yesus, maka Anda mengalami hal yang sama. Di tengah angin taufan yang besar, masalah mengamuk, tantangan silih berganti dalam hidup saudara, yang lainnya panik, yang lainnya gelisah. Tetapi karena saudara punya the mind of Christ, Anda punya pola pikir Kristus di dalam hidupmu. Saya mau katakan hatimu tenang, hatimu damai, hatimu tetap sukacita. Makanya Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Jadi sampai ditulis, kalau orang suka firman itu gimana? Suka baca firman, suka dengar firman, suka memikirkan firman, suka merenungkan firman. Kalau saudara sukanya terus menerus memikirkan firman secara konsisten, merenungkan firman siang dan malam, hari demi hari, transfer pikiran Kristus jadi pikiran kita. Itu terjadi. Dan pikiran Kristus adalah pikiran damai sejahtera. Pikiran Kristus adalah pikiran sukacita. Kalau Anda terus isi diri saudara dengan pikiran Kristus, maka jangan heran yang engkau rasakan damaimu semakin terbentuk, sukacitamu semakin tertempa. Kalau Anda punya pola pikir yang sama dengan Yesus Kristus, sampai di satu titik, nggak peduli apapun yang terjadi, engkau tetap merasa damai, aman, tenang, dan sukacita di dalam hidup saudara. Jadi nomor 1, tempa pikiran saudara, kerjakan pikiran saudara. Miliki pikiran Kristus di dalam pikiran saudara. Nomor 2, kalau kita mau masuk di dalam tempat peristirahatan Allah, yang menikmati damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa, kunci yang kedua adalah kerjakan hatimu. Tadi yang pertama pikiranmu, tapi pikiran saja nggak cukup. Kita perlu mengerjakan hati kita. Mari kita baca Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, ini janjinya. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yang kuberikan dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku, kalau yang pertama tadi adalah pikiran yang baru, kunci yang kedua adalah hati yang baru. Sebagian orang gak bisa menikmati damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya karena belum menerima hati yang baru. Tahu sesuatu harus kita pikirkan, tahu sesuatu harus kita lakukan, belum tentu kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita punya pikirannya, tapi kita belum menangkap hatinya. Itu sebabnya kita perlu mengerjakan hati kita. Kita perlu menempa hati kita. Seperti kita menempa pikiran kita. Kita perlu menempa hati kita. Hati kita harus disetting dengan mood tertentu. Dengan gaya tertentu. Saudaraku, dengan setting tertentu. Sehingga sampai itu jadi. Kalau hati saudara jadi, Anda punya hati yang baru. Maka otomatis damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal akan bertahta di dalam hati saudara. Oke, jadi kunci mengalami pembaharuan di dalam hati kita adalah Holy Spirit.
Kalau tadi kunci mengalami pembaharuan di dalam pikiran, apa? Firman Allah. Yang kedua ini, kalau saudara mau mengalami pembaruan dalam hati, kuncinya adalah Roh Kudus. Buka hati saudara lebar-lebar dan minta Roh Kudus untuk memberikan hati yang baru kepada saudara. Minta dia untuk memberikan roh yang baru di dalam roh saudara. Sementara Anda mendengarkan firman, mengisi diri saudara dengan firman Allah. Dan pikiran saudara dibaharui, Anda doa sama Tuhan. Hatimu jangan kosong. Jangan cuma pikiranmu yang connect sama firman. Di saat yang sama pikiran saudara connect sama firman, saat ini juga dimulai. Sementara Anda dengarkan khotbah ini, pikiran saudara connect sama firman. Ayo, saat ini juga mulai dibiasakan. Roh saudara connect sama Holy Spirit. Hati saudara connect dengan Roh Kudus. Anda minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Amin Tuhan, aku terima damai sejahtera itu jadi dalam hidupku. Tuhan, aku terima sukacita itu berlimpah dalam hidupku. Tuhan, berikan urapan yang baru. Berikan roh yang baru. Amin Tuhan. Dan Anda rasakan hadirat Tuhan. Anda rasakan pengurapan Tuhan. Anda rasakan ada aliran Roh Kudus yang mengalir dalam hati saudara. Aliran itu yang akan menempa dan menjadikan hati yang baru dalam hati saudara. Begitu saudara dapat hati yang baru, begitu saudara dapat roh yang baru, maka yang tadinya susah sekali untuk taat, sekarang gampang taat, itu natural. Tadinya kok rasanya untuk bisa damai itu mau berusaha aja nggak bisa-bisa. Sekarang untuk bisa damai itu terjadi sendirinya. Mengalir keluar. Kenapa? Karena ada kepenuhan Roh Kudus di dalam hati kita. Ada kelimpahan di dalam spirit kita. Anda bukan hanya dibaharui dengan pikiran Kristus, tapi Anda juga menerima hati yang baru. Anda menerima roh yang baru. Ketika Anda punya hati yang baru, Anda akan punya damai sejahtera dan sukacita Tuhan bertahta dalam hati saudara. Sehingga kita bisa masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Sudah rileks, pikirannya sudah sinkron sama pikiran Kristus. Yang kedua, hatinya juga sekarang sinkron dengan hati Kristus. Kenapa? Karena ada hati yang baru. Jadi yang kedua, tempa hati saudara sehingga saudara bisa masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kerjakan kebiasaanmu. Yang ketiga ini saya mau bicara tentang kebiasaan, tentang habit. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Coba renungkan. Jadi ada yang lama yang harus ditinggalkan. Ada kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Perhatikan saudaraku, tadi ada yang meninggalkan yang lama, sekarang yang berikutnya mengenakan yang baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kunci untuk menempa damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita adalah tanggalkan kebiasaan lama, kenakan kebiasaan baru. Maksudnya apa? Kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya saat ini juga, detik ini juga Anda bisa ambil keputusan mulai bersukacita. Jadikan sukacita itu habit saudara. Kebiasaan yang baru saudara. Kebiasaan yang lama itu harus ditanggalkan. Kebiasaan yang lama apa? Kebiasaan yang lama bangun tidur sudah merasa suntuk. Siang hari kerja juga berat. Di kendaraan macet di jalan juga ngomel. Malam hari juga susah. Jadi sepanjang hari kebiasaannya kebiasaan sedih, kebiasaan stres, kebiasaan berat, kebiasaan tegang, kebiasaan susah. Saat ini juga ambil keputusan, tanggalkan kebiasaan yang lama. Tanggalkan manusia yang lama. Mulai saat ini, kenakan manusia yang baru. Mulai kebiasaan yang baru dalam hidup saudara. Mulai hari ini bersukacita. Mulai detik ini juga ambil keputusan, aku gak mau hidup susah-susah lagi. Gak mau tegang-tegang lagi. Mulai hari ini hidupku ringan, hidupku indah, hidupku penuh sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita dalam hidupku. Maka aku selalu bersukacita. Jadi mulai hari ini,
saat ini juga Anda bersuka cita. Malam ini juga Anda bersuka cita. Sementara kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Saya mau ajak saudara, jangan akhiri 2020 ini dengan kesedihan, loyo, berbeban berat. No. Walaupun masalahmu berat, persoalanmu berat, tapi saudara bisa tetap bersuka cita. Setiap pagi engkau bangun, ambil keputusan. Rejoice. Siang, sore, malam dalam semua aktivitas saudara, mulai biasakan mood hati saudara yang penuh sukacita. Oke, mulai kembangkan kebiasaan saudara yang happy. Ya, saudara mulai pikirkan hal-hal yang positif yang membuat saudara bersukacita. Mulai miliki teman-teman yang bisa Anda ajak ketawa bersama. Ngobrol yang membangun bersama, yang membangun iman. Kalau obrolan-obrolan yang negatif, isinya sakit hati, kecewa, buang itu, tanggalkan yang lama. Obrolan-obrolan yang baru, yang membangun iman, yang membuat kita happy, bersukacita, hati kita damai, hati kita tenang. Biarkan itu terus ada dalam hidup saudara. Mulai hari ini, kenakan gaya hidup baru, kenakan habit yang baru, kenakan sukacita, kenakan damai sejahtera ada dalam hati saudara. Begitu saudara jadikan itu kebiasaan. Sukacita itu bisa jadi kebiasaan. Mungkin awalnya susah. Mungkin awalnya butuh perjuangan, butuh ngingetin lagi. Makanya kan bekerja. Marilah kita bekerja untuk masuk dalam peristirahatan Allah. Awalnya memang susah. Tapi begitu Anda lakukan terus menerus. Sampai di titik tertentu. Sukacita itu akan jadi otomatis. Sukacita yang tadinya harus dengan sengaja kita mulai, tapi Anda lakukan terus-menerus, itu jadi kebiasaan. Setiap hari saudara akan sukacita, setiap menit saudara akan penuh damai sejahtera, setiap minggu saudara akan menjadi indah. Kenapa? Karena sekarang damai sejahtera dan sukacita sudah berhasil ditempa, sudah berhasil dibentuk, sudah jadi, rumahnya sudah jadi. Tinggal kita nikmati rumah itu, nikmati damai itu, nikmati sukacita itu. Saya berdoa, itu yang Anda alami. Saya berdoa itu yang akan Anda terima dalam pergantian tahun 2020 ke 2021 ini. Saya berdoa berkat yang satu ini, berkat damai sejahtera dan sukacita ini Anda terima di dalam kehidupan saudara. Amin. Semuanya mau? Semuanya mau? Saya belajar untuk yang namanya bekerja masuk di dalam tempat peristirahatan Allah. Memang butuh kerja. Waktu saya belajar untuk berjalan di dalam dimensi kuasa dan mujizat, yang pertama saya lakukan, saya tempa pikiran saya. Saya ngomong sama saudara tiap hari, siang dan malam. Saya isinya dengerin firman Tuhan, baca ayat-ayat tentang mujizat, tentang kuasa, tentang kesembuhan ilahi. Itu bukan seminggu sekali, itu bukan sebulan sekali. Itu setiap hari. Bukan cuma setiap hari, siang dan malam. Coba Anda bayangin. Padahal waktu itu belum ada mujizat. Waktu itu kayaknya gak terjadi apa-apa. Tapi saya tempa pikiran saya dulu. Pokok kuasa, mujizat, kesembuhan ilahi, kemuliaan Tuhan. Bukan cuma pikiran saya, tapi juga hati saya kerjakan, saya tempa juga. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru. Hati yang percaya, hati yang punya iman untuk berjalan dalam kuasa dan mujizat. Perbesar kapasitas hatiku supaya aku percaya Tuhan curahkan urapan, berikan roh yang baru untuk aku berjalan dalam dimensi kuasa dan mujizat. Dan yang ketiga, dimanapun saya berada, setiap kali saya khotbah, saya ceritanya tentang kuasa. Khotbah saya ceritanya tentang mujizat. Isinya ngomong, ketemu sama orang, pokok banjir mujizat. Padahal waktu awalnya belum terjadi apa-apa. Tapi sudah ngomong dulu. Kenapa? Karena itu bagian dari menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Yang lama biasanya doa dan nothing happen. Sekarang yang baru saya mulai biasakan. Kalau saya berdoa, sesuatu terjadi. Kalau saya deklarasi profetik, mujizat terjadi. Walaupun awalnya ketika saya lakukan itu kayaknya nothing happen, gak terjadi apa-apa. Tapi saya tahu sesuatu dalam spirit sedang terjadi. Jadi terus saya kerjakan, terus saya ceritakan, terus saya perkatakan, terus saya saksikan, terus saya khotbahkan. Itu namanya bekerja.
Dan saya kerja seperti itu. Bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Saya kerjakan berbulan-bulan, bahkan saya jujur ngomong sama saudara, bertahun-tahun saya kerjakan itu. Sampai di satu titik, seperti orang membangun rumah, rumah itu jadi. Kalau Anda kerja terus, walaupun butuh waktu, walaupun lama, tapi sampai di satu titik rumahmu akan jadi. Kalau saudara berjuang membangun hidup dalam dimensi kuasa dan mujizat, seperti yang saya lakukan, sampai di satu titik itu jadi. Begitu jadi, amazing. Tiba-tiba sementara kita melayani, sementara saya melayani, kuasa Tuhan mulai bekerja. Mujizat mulai terjadi. Tiba-tiba yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Tiba-tiba yang kanker disembuhkan. Tiba-tiba pemulihan keluarga terjadi. Tiba-tiba orang-orang mengalami mujizat keuangan. Ada yang dapat rumah mujizat. Tiba-tiba ada yang mengalami financial breakthrough. Terobosan keuangan. Dream like miracles. Mujizat yang memecahkan rekor. Berbagai macam jenis mujizat terus-menerus terjadi. Sampai banjir mujizat terjadi. Dan setelah semuanya itu terjadi, rumahnya sudah jadi. Sekarang gak seberat dulu. Sekarang dorongnya gak sesusah dulu. Sekarang itu sudah otomatis. Mujizat itu sudah otomatis. Jadi begitu saja. Kenapa? Karena setelah bekerja bertahun-tahun, akhirnya oleh anugerah Tuhan, saya berhasil masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Sekarang kalau saya berdoa, saya percaya all is well. Semuanya baik. Gak peduli apapun yang terjadi. Gak peduli situasinya seperti apapun. All is well. Semuanya baik. Dan itu benar-benar satu iman yang otomatis. Otomatis saya rasakan. Kalau dulu saya mengalami masalah, gampang sekali takut, gampang sekali khawatir. Sekarang hati saya damai. Hati saya tenang karena all is well. Semuanya baik, semuanya indah, semuanya lancar, semuanya jadi, semuanya luar biasa. Karena itu saya tantang saudara, ayo kita bekerja masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Begitu saudara sampai di situ, wow, all is well. Saya mau deklarasikan mulai hari ini, hidup saudara yang ada di tempat ini, all is well. Langit bumi boleh berlalu tapi firman Allah tetap tinggal sampai selama-lamanya. Kalau Allah berjanji, Allah akan genapi setiap janjinya dalam hidup saudara. Rest assured, Anda tenang aja. Dengan yakin percaya. Dalam tinggal, tenang dan percaya. Di situ letak kekuatan. Saya mau katakan sama saudara, apapun boleh terjadi. Tapi Allah pegang kendali. God is in control. Tuhan tidak lepas kendali. Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Hatimu damailah, hatimu tenanglah dan lihat Allah bertindak dalam hidup saudara. Mujizatnya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, damai sejahtera dan sukacitanya dilimpahkan dalam hidup saudara. Amin. Anda mau? Siapa yang mau lambaikan tangan saudara? Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Nyanyikan. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari kita katakan, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Mari katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu,
tujuan kami Tuhan menyukakan-Mu. Terbakar oleh api cinta-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Ini pesan firman Tuhan hari ini. Karena itu baiklah kita berusaha. Dalam Alkitab bahasa Inggris labor, artinya bekerja untuk masuk ke dalam perhentian itu, yaitu tempat peristirahatan Allah itu. Setelah 6 hari bekerja, Allah berhenti, Allah beristirahat. Wow, saya mau ngomong sama saudara, hari ini saya ajak, ayo kita tempa damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan itu dalam hidup kita. Itu perlu diperjuangkan. Damai sejahtera dan sukacita itu perlu dikerjakan, perlu dibentuk. Dimulai dari apa? Pola pikir. Tempa pola pikir saudara. Mulai hari ini ambil komitmen, semua yang negatif-negatif, yang membuat ketakutan, kekhawatiran, membuat kita mikir yang negatif-negatif, buang itu. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang patut dipuji, yang sedap didengar, semuanya itu pikirkan. Itu membentuk firman Tuhan. Membentuk pikiran saudara. Dengan apa? Firman Tuhan. Karena itu berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Bentuk juga, kerjakan juga hati saudara. Biar dibaca oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus berikan hati yang baru. Roh yang baru. Dan yang ketiga, mari kita tanggalkan yang lama. Kita kenakan yang baru. Kita kenakan manusia yang baru. Kita kenakan habit yang baru. Kita kenakan kebiasaan yang baru. Kalau saudara terus mengerjakan bagian saudara sampai di satu titik, Anda akan masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Damai itu akan jadi, rumah saudara jadi, damaimu jadi, sukacitamu jadi. Gak peduli apapun yang terjadi di dunia, tapi engkau bisa hidup dalam damai sejahtera. Hatimu tetap penuh dengan sukacita. Siapa yang mau bekerja untuk masuk dalam tempat peristirahatan Allah itu? Mari semuanya angkat dua tangan saudara. Angkat suaramu, doa, sembah Dia. Oh Tuhan, ini hati kami. Jamah, lembutkan, berikan hati yang baru, roh yang baru. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, sehingga pikiran kami diisi dengan pikiran Kristus, firman Allah yang hidup. Saat ini berikan hati yang baru, roh yang baru. Di akhir tahun 2020 ini kami yang mengambil komitmen untuk masuk dalam tempat peristirahatan Allah. Tidak hidup dengan kekhawatiran, tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi letih lesu berbeban berat. Kami mau dekat Allah saja, kami damai, kami tenang. Kami mau hidup bersukacita. Mulai saat ini kami bersukacita. Karena Tuhan sumber sukacita kami. Tuhan sumber damai sejahtera kami. Kami damai, kami aman, kami mau bersukacita. Jadikan Tuhan roh yang baru, roh yang baru, hati yang baru. Berikan itu dalam hidup kami. Oh, menyenangkan-Mu.
akan-Mu. Di akhir tahun ini saudara, katakan sama Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Hati kami terbakar oleh api cinta-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati-Mu. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.